Apa yang paling besar kekuatan potensial sebagai potential voters yang ada di sana? Yang pertama adalah generasi Z. Ya, ada juga generasi milenial. Jadi dua kekuatan ini ternyata persentasenya 50% lebih. Bapak Ibu, teman-teman semua yang sangat saya hormati, ternyata ketika saya ngobrol dengan generasi milenial dan Z, mereka ini adalah generasi yang super spesifik. Mereka kadang-kadang tidak mau dikategorisasikan sebagai salah satu generasi, umpama generasi Z. Maaf Pak Ganjar, saya bukan generasi Z. Kami ini adalah gamers. Kami ini adalah komunitas e-sport, kami ini adalah chef, kami ini adalah desainer, kami ini kelompok yang suka coding, begitu. Ini kata-kata mereka. Kami penggemar Vespa, kami skaters, itu yang diomongkan. Apa yang terjadi kemudian? Kita rasa-rasanya harus mendekat dengan metode kita menjadi mereka. Dan yang menarik lagi dalam riset kami, Bapak Ibu sekalian, mereka-mereka ini tidak terlalu suka politik yang bising. Mereka tidak mau isu-isu besar, tapi mereka mau dialog yang egaliter, dialog yang sangat tolerans, dan kemudian memberikan ruang kepada generasi ini untuk bisa berada pada frekuensi dan panggung yang sama. Maka saya senang tadi mendapatkan atau mendengarkan laporannya tadi, karakter yang diambil dari Bacalek yang dari P3. Rupa-rupanya sudah sangat memenuhi dari seluruh aspek. Umpama yang para purnawirawan TNI Polri, pasti segmentasinya akan sudah bisa membantu kelompok itu. Kalau para ulama, para kiai, nyai, Gus, Ning, semuanya pasti sudah tahu lah ceruk mana yang harus diambil. Tapi tadi ada artis, ada influencer, menurut saya menjadi pas pada kelompok ini untuk masuk. Bisa memberikan satu nuansa di mana kawan-kawan caleg P3 nantinya juga bisa merepresentasikan kelompok-kelompok itu. Jadi butuh dua hal untuk nanti bisa berkampanye menarik. Yang pertama adalah kreatif, yang kedua inovatif, dan ini mesti diwujudkan dalam visual kekinian. Apa itu? Satu, metodenya tidak cukup hanya bertemu. Meskipun ketemu itu juga tentu sangat penting. Suasana emosionalnya beda, emotional bondingnya berbeda. Maka kalaulah kemudian ada cara serangan udara, maka ruang-ruang ceruk-ceruk pemilih pemula dalam generasi milenial dan Z rasanya penting untuk kita tangkap bersama-sama. Dan itu representasinya biasanya anak muda, biasanya. Tapi bukan berarti yang tua tidak bisa, pasti bisa. Nah kalau kemudian cara berkomunikasi itu betul-betul bisa sama satu frekuensi, minatan mereka ternyata akan bisa gampang terserap. Bapak Ibu, dalam dialog saya menarik, ternyata mereka punya healing yang menarik. Kami ini stres Pak Ganjar, kami stres. Kami anak muda yang tiap hari bermain dengan gadget, kami sudah berbisnis dan kami stres. Mengalami tekanan, bisnisnya nggak deal, terus kemudian hutangnya mulai numpuk. Ada juga ya pasangan-pasangan muda dari kelompok milenial yang mereka double burden. Satu memikirkan dirinya sendiri, dua memikirkan orang tuanya. Maka ternyata mereka pengen diajak dialog pada urusan-urusan stres, pada urusan-urusan mencari solusi, pada urusan-urusan tempat kuliner enak dan tempat wisata yang menarik. Ini temuan-temuan dari hasil riset kita beberapa hari ini yang tentu penting untuk teman-teman caleg bisa menyampaikan. Ada yang menarik sekali, beberapa di antaranya usul tokoh-tokoh yang ada di level lokal, ini jangan disepelekan. Yang level lokal ini Bapak Ibu teman-teman, ternyata mereka itu ingin dilibatkan. Maka jangan sungkan-sungkan kalau kemudian ada tokoh lokal di level desa, mereka punya komunitas yang cukup kuat, tampilkan mereka bersama Bapak Ibu sebagai caleg di balihonya. Tampilkan, ternyata itu juga menjadi cara yang mereka bisa memberikan penguatan kepada caleg-caleg. Dan proses kreatif inovatif inilah di dunia digital, dan besok kita akan menghadapi pemilu yang nuansa digitalnya sangat tinggi sekali. Maka ruang itu penting untuk dilakukan. Abaikan dulu bahwa kadang-kadang tidak semua masyarakat di desa kita paham soal medsos dan mereka punya akun medsos.
uang dulu. Karena Bapak Ibu bisa menebar, ternyata tebaran informasi, konten apapun kemudian yang ada itu, dia bisa berputar-putar kemanapun, bahkan akhirnya masuk pada kelompok-kelompok itu. Ini cerita saja dari pengalaman-pengalaman yang terakhir.